ngaku-ngaku hari ini dzurriyyat Nabi, cucu Nabi, ngaku-ngaku Habib, lalu mengklaim walaupun gak sholat nanti pasti masuk ke dalam surga, itu ajaran sesat dan menyesatkan. Nggak boleh dipercaya yang sedemikian rupa. Nabi aja nggak bisa nolong Fatimah kalau Fatimah maling, kalau Fatimah berbuat maksiat. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, siapa yang lebih menyesatkan lagi begini, Bu. Pokoknya selama dia cucu Nabi, kalau dia Habib, walaupun nggak sholat, nggak bayar zakat, nggak puasa, walaupun kerjaannya maksiat, walaupun nidurin bini orang, selama dia Habib pasti masuk surga. Ini orang Lampung dengar beginian mapas. Bangik temen ya, Bu ya. Enak betul jadi cucu Nabi itu, walaupun nggak sholat, nggak puasa gitu, nggak zakat, kerjaannya maksiat, sampai meniduri bini orang, tetap masuk ke dalam surga walaupun berzina. Nah, doktrin ini menyebar. Bahkan ada doktrin begini, walaupun antum tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, selama antum jadi muhibbin, cinta sama Habib, masuk surga. Jadi orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kerjaannya maksiat, berzina, narkoba, yang penting dia cinta dengan Habib, jadi muhibbin, maka masuk surga. Ini lebih sesat lagi kan? Bahkan ada yang mengatakan begini, orang yang berzina sama Habib sampai hamil, maka anaknya itu adalah cucu Nabi, walaupun hasil zina. Makanya jangan harus saya sadarkan, ini bahaya ini. Lalu yang saya garis bawahi begini, klaim begini, walaupun ahli maksiat, walaupun nggak pernah sholat, yang penting Habib, dia pasti masuk surga. Yang kedua, walaupun nggak pernah sholat, walaupun berbuat maksiat, yang penting cinta sama Habib, pasti masuk surga. Ini masalah ini. Mengapa? Bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Nabi. Coba Nabi berkata apa? Kata Nabi, wahai Bani Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa sedikit pun menolong kalian di sisi Allah. Wahai Bani Abdul Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, saya nggak bisa nolong kalian kalau kalian tidak bertakwa. Wahai Bani Abbas bin Abdul Muthalib, ini paman Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa nolong kalian. Kemudian ya Fatimah, nah ini lebih masuk lagi, ya Fatimah, wahai Fatimah, kata Nabi, la ughni anki minallahi syai'a, bapakmu ini Fatimah nggak bisa nolong kamu kalau kamu nggak bertakwa. Mari kita dengarkan, mari kita perhatikan. Ini hadis sahih, wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a, bapakmu ini aja nggak bisa nolong kamu Fatimah kalau kamu nggak bertakwa kepada Allah. Ini Fatimah, putri Kanjeng Nabi. Kalau Fatimah nggak bertakwa, Nabi nggak bisa nolong di hadapan Allah. Bahkan kata Nabi, kalau Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Makanya menurut saya kalau ada yang ngaku-ngaku hari ini dzurriyyat Nabi, cucu Nabi, ngaku-ngaku Habib, lalu mengklaim walaupun gak sholat nanti pasti masuk ke dalam surga, itu ajaran sesat dan menyesatkan. Nggak boleh dipercaya yang sedemikian rupa. Nabi aja nggak bisa nolong Fatimah kalau Fatimah maling, kalau Fatimah berbuat maksiat. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, siapapun akan dapat syafaat dari Nabi, termasuk kita ini. Mudah-mudahan dapat syafaat semua, Allahumma amin. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ini hadis sahih, sahih Muslim, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Barang siapa yang lamban amal solehnya,
maka nasabnya tidak bisa mengejarnya kepada kemuliaan. Kalau dalam bahasa kitanya, walaupun anak presiden kalau nggak soleh, walaupun anak kiai kalau tidak soleh, walaupun anak nabi kalau tidak soleh, nasab tidak bisa mengejarnya. Artinya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Ini ajaran Islam. Jadi Islam menitik tekankan kemuliaan bukan kepada nasab, bukan kepada pangkat dan jabatan bahkan, tapi Islam menekankan kemuliaan pada amal solih. Makanya walikullin darajatun mimma amilu. Tiap-tiap orang itu derajatnya tergantung dari apa yang mereka amalkan, tergantung perbuatan masing-masing. Nah, ini saya sampaikan begini penting karena memang Islam itu membersihkan kasta-kasta. Jadi jangan sampai kita mengajarkan Islam malah menciptakan kasta baru, klan istimewa. Islam itu menghapus kasta. Kasta itu apa? Klaim kemuliaan berdasarkan nasab. Nasab tak menjamin kita, yang menjamin adalah iman dan takwa. Sepakat kira-kira? Soalnya begini, ada yang jualan nasab, ngaku cucu Nabi gitu, mengaku dzurriyyat Nabi misalnya. Mengapa orang ngaku cucu Nabi? Karena kalau ngaku Nabi, orang nggak percaya, pasti Nabi palsu. Makanya dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubiyyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan jahiliyah, wa ta'azumaha bi abaiha, di mana bangsa jahiliyah itu terbiasa menyombongkan leluhur, menyombongkan nasab. Jadi kalau di zaman modern ini ada orang yang masih bawa-bawa nasab, ada orang yang masih menyombongkan keluarga atau leluhur, maka dia kembali ke masa jahiliyah, kembali mundur ke 14 abad yang lalu.